Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Oke, sehat-sehat. Terima kasih hari ini udah masuk seperti kegiatan pembelajaran. Pakai masker ya. Ini kopinya di apa dulu deh? Mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Abdul Aziz. Raena. Sofian Jalil. Trio. Bahwa ekosistem itu ada yang namanya komponen biotik dan abiotik, ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ya. Nah, di sini pasti ada yang namanya interaksi. Dari interaksi itu, dari proses itu akan ada yang namanya pasti dampak. Apa dampaknya? Dampak negatifnya itu pencemaran lingkungan. Hari ini kita akan coba mempelajari tentang pencemaran lingkungan ini. Untuk coba memahami pencemaran lingkungan ini, mungkin kalian sudah sering melihat ketika kalian SMP juga, atau mungkin bertanya kepada kakak kelas yang lainnya, di lingkungan kita ini sering terjadi banjir. Bahkan ada loh sampai 3 kali. Begitu dibersihin, hujan lagi, banjir lagi, bersihin lagi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi, banjir itu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Yuda. Sering terjadi banjir karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan ke sungai. Banyaknya sampah yang dibuang ke sungai. Oke, ada lagi yang memberi tanggapan? Kenapa? Oke, Andini, kenapa dia? Oke, karena sekolah kita dekat dengan sungai. Ya. Benar. Kita hanya berjarak tidak lebih dari 50 meter itu ada sungai. Yang mana di situ banyak sekali aktivitas. Dari banjir itu. Karena tadi kata Andini sekolah kita itu dekat dengan sungai, nah Bapak mau tanya selanjutnya. Bagaimana sih sebenarnya kondisi ataupun keadaan sungai di sekitar kita? Oke, Pak Adi. Di sekitar sungai ada banyak sampah plastik sama sampah kayu, Pak. Soalnya masih ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Karena masih ada masyarakat yang buang sampah ke sungai. Kasih apa coba lihat, Pak. Baik, untuk tujuan hari ini ya kita belajar pencemaran lingkungan. Kita nanti bisa mengetahui bagaimana kondisi kita ya, di lingkungan kita, sampah itu seperti apa dan baiknya harus dimanakan. Apakah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu termasuk pencemaran lingkungan. Jika nanti sudah tahu itu pencemaran lingkungan, maka mungkin kita nanti bisa meminimalisir ataupun setidaknya mencegah, meskipun tidak 100%, kita tahu oh ini ternyata pencemaran yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Ya. Nanti dalam pembelajaran ini kalian akan dilakukan penilaian sumatif ataupun penilaian akhir. Untuk itu sebelum kita lanjutkan, nanti kalian berkelompok untuk memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar.
belum? Nah, tidak ada masalah. Dan sudah lihat pelajaran kita. Nanti di silakan dan bisa menyenangkan. Ini nanti yang akan kita bahas, mungkin kita titik beratkan itu ada 3 jenis pencemaran, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Untuk memahami lagi, Bapak akan tayangkan video tadi kasus yang ada supaya kalian lebih mengerti. Mungkin nanti bisa menjadi pertanyaan dari kalian, kenapa bisa terjadi hal tersebut. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Tak masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Dimulai dari menghirup udara di pagi hari, kota-kota ini dipenuhi oleh para pencari nafkah. Senyum cerah pun masih terpancar dari raut wajah mungil para pengejar mimpi. Hawa sejuk nan indah dan angin yang menerpa pepohonan menjatuhkan dedaunan dari rantingnya. Ya, saat itu udara masih terasa sejuk dan jernih. Namun ketika sang surya bersinar, jalanan mulai dipadati kendaraan. Dan hembusan asap hitam mulai menyelimuti kota ini masuk dan merusak organ tubuhku. Mereka yang tak kenal lelah, mereka yang tampaknya telah bersahabat dengan si hitam polusi udara, tetap menyusuri panasnya kota, tempat bertumpuknya peradaban. Si hitam keluar dari lubang pembuangan rangkaian besi-besi yang berjalan dengan tenaga mesin. Dan udara pun mulai dipenuhi asap yang membuat pengap dan berjalan menyusuri setiap sudut kotaku. Ya, memang udara tidak pernah bersih, tetapi selalu mengandung partikel-partikel asing yang jika tidak diserap dengan baik dapat menjadi polusi udara. Kita ada sedikit gambaran ya apa itu pencemaran. Ya, masih ada satu lagi biar lebih greget kaliannya. Biar nanti ketika kalian berdiskusi memiliki gambaran bahwa tadi pencemaran itu secara tidak langsung berasal dari manusia sendiri. Oke, kita bagikan dulu. Kalian menganalisis berdasarkan dari tayangan video tadi. Ya. Kalau misalkan Pak kurang jelas, itu Bapak kirim di grup ya linknya, dan silakan bisa diputar ulang untuk lebih memahami lagi. Dan nanti untuk nomor 4, 5, dan 6 itu kalian mengemukakan pendapat kalian berdasarkan literatur ataupun berdasarkan kajian kalian yang kalian alami sehari-hari. Oke, silakan dibuka kegiatan oleh kalian.
ada permasalahan-permasalahannya dari 6 pertanyaan itu. Menurut pendapat kelompok kalian itu gimana? Karena meskipun gini ya, ini nanti kita kan ada nih satu kasus itu dipecahkan oleh 2 kelompok. Itu bisa saja menemukan hal yang berbeda. Ya udah selesai. Karena hari sudah siang, nah, sampai untuk kalian presentasi kita Bapak ada sebuah speaking di sini untuk melatih konsentrasi kalian. Ingat ya? Clue-nya itu bumi itu bulan. 10 itu 1, 5 itu 1, 8 berapa? 2. Oke. Kata Andi ini 2, yang lainnya 6 itu 1, 9 itu 1, 28 itu berapa? 6. 6. Ingat, clue-nya itu bumi itu bulan. Tadi 8 itu berapa? 10 itu 1. Kalau 67 itu berapa? 2. Bumi itu bulan. 6 itu 1. 66 2. Kalau 98 itu 3. Yang mau presentasi dulu kelompok berapa? Kelompok 6. Oke, silakan. Oke, kelompok dulu penyemangat kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi yang pertama itu ada tadi kan dari video sebelumnya ya. Jadi dari video sebelumnya itu ditayangkan apa pendapat kalian setelah memetik video yang ditayangkan tadi, yaitu pencemaran lingkungan banyak terjadi di sekitar kita. Jika kita tidak menyadari hal tersebut, maka kita akan terdampak baik sebagai penyebab atau yang menerima dampak tersebut. Dan yang keenam, bagaimana cara menanggulanginya? Yaitu kita kayak ngasih solusi sedikit, kayak solusi mengurangi pencemaran udara yang terjadi karena kendaraan motor, yaitu mengurangi jumlah kendaraan yang terlalu lalang, misalnya dengan jalan kaki, naik sepeda, kendaraan umum, atau naik kendaraan pribadi secara bersama teman-teman. Selalu merawat kendaraan dengan seksama agar tidak boros bahan bakar dan asapnya tidak mengotori udara, supaya tidak ada polusi. Meminimalkan pemakaian AC dan dengan cara memilih AC non CFC dan hemat energi. Dan yang terakhir, memilih bensin yang bebas timbal. Itu yang dipresentasikan oleh kelompok berapa tadi? 6. Oke, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan, silakan. Kelompok saya mau bertanya. Oke, kelompok 1. Dari cara penanggulangan pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, kelompok 6 menyampaikan dapat ditanggulangi dengan selalu merawat kendaraan secara seksama. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah dengan melakukan perawatan secara berkala kendaraan bermotor yang digunakan, seperti mengganti oli secara periodik dan menggunakan bahan bakar bebas timbal. Tidak puas?
kelompok 6 kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang mungkin membahas tentang pencemaran air, kalau beberapa yang mau presentasi silakan. Oke, nanti ini kelompok berapa ini? Nomor 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari satu ingin presentasikan hasil pendapat saya setelah mengamati video yang ditayangkan. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Banyak sampah yang tertumpah berasal dari aktivitas manusia. Bagaimana cara mengurangi pencemaran yang terjadi sekitar lingkungan? Dalam keseharian kita dapat mengurangi pencemaran air dengan cara mengurangi produksi sampah yang kita konsumsikan setiap hari. Selain itu, kita dapat mendaur ulang dan mendaur pakai sampah tersebut. Kita perlu memperhatikan bahan kimia yang kita buang dari rumah kita, karena saat ini kita telah menjadi masyarakat kimia yang menggunakan ratusan jenis zat kimia dalam keseharian kita, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, memupuk tanaman dan sebagainya. Ada yang dipertanyakan? Tanya. Kenapa insektisida disebut sebagai bahan pencemaran lingkungan? Karena bahan insektisida dalam air sulit untuk dipecah oleh mikroorganisme. Kalaupun biasanya hal ini akan berlangsung dalam waktu yang lama. Waktu degradasi oleh mikroorganisme berselang antara beberapa minggu sampai dengan beberapa tahun. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertemuan ini, dari hasil diskusi ini dan juga dari presentasi, mungkin dari antara kalian ada yang mau coba ya, untuk menyimpulkan materi ini. Ada? Oke, Pak Ali, silakan apa menurut Pak Ali kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu pencemaran lingkungan terjadi akibat ulah dari manusia itu sendiri, seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Pencemaran dapat ditanggulangi jika masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pencemaran lingkungan tersebut. Oke, beri aplaus untuk Pak Ali. Itu tadi pencemaran lingkungan ini terjadi akibat dari sebenarnya aktivitas kita sendiri ya, seperti tadi sebenarnya kita ya, apalagi daerah agribisnis, daerah agraria, kita pasti melakukan proses bercocok tanam, tanam padi, sayur-sayur dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Nah, kita semua ini pasti ada nggak yang nggak pernah mandi? Pasti semua kita nyuci. Ada apa di situ? Sabun. Itu kalau misalkan berlebihan juga akhirnya menjadi limbah. Pencegahannya gimana? Ya bisa. Tadi kesadaran itu kan butuh proses. Dari mana? Dari edukasi. Di sini kita sebagai pelajar, mari edukasi kita sendiri. Edukasi diri kita, baru kita mengedukasi cara lain. Kita coba di sekolah membuang sampah, tempatnya. Itu kan edukasi. Kita udah ada tempat sampah itu, tempat sampah organik dan anorganik. Dan sampah organik itu kan bisa digunakan untuk bahan apa? Kompos. Bermanfaat nggak kompos? Bermanfaat. Kemudian kalian plastik apa? Bisa didaur ulang. Banyak sekarang kebakaran seperti itu ya, terutama
untuk ekonomi kreatif itu di daerah Bandung. Dan kita juga coba dibikin apa saja, bikin tas dan kerajinan tangan lainnya. Untuk selanjutnya kalian nanti mengerjakan asesmen ya, seperti yang tadi sudah Bapak kirim itu ya, menggunakan Google Form. Itu mungkin kalau tadi kan kalian belum begitu memahami apa pencemaran lingkungan. Setelah kalian berdiskusi, setelah kalian membaca literasi, nah, di situ kalian bisa lebih memahami bahwa nanti untuk pencemaran lingkungan ini perlu kesadaran kita masing-masing, dan itu silakan nanti dikerjakan. Kalau kasih waktu selama 5 menit, silakan. Sudah? Sudah, Pak. Berarti untuk pembelajaran hari ini menanyakan gimana setelah pembelajaran hari ini, gimana? Menyenangkan, menyenangkan dan bisa berdiskusi, bisa berdiskusi antara satu dengan yang lain, kemudian menambah Untuk hari ini kita untuk materi pencemaran lingkungan cukupkan, dan nanti untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang ruang. Hari ini mungkin cukupkan, namun sebelumnya silakan kembali ke posisi duduknya masing-masing. Silakan Pak Wi, mungkin doanya. Ya, kumpulan bagi sahabat nanti mulai. Bisa lah.